Kemerdekaan itu ada apa enggak sebenarnya bagi orang kecil? Waktu saya ditangkap itu, saya ditanya sama Waktu pihak besok kepolisian. Pak Marto, Bapak ditangkap. Ya, kedua kalinya saya. Tapi sebelumnya ada surat panggilan untuk Bapak tidak? Sama sekali tidak. Alun Capkes, berpikir waras. Makanya ini saya Surat cerita penangkapan nggak dulu. ada, surat penangkapan. Nah, yang jelas Pak Sumarto ini ditanya, itu siapa yang besok kamu kemarin tuh? Pak Suhodo. Nah, ini bilangnya katanya, itu Pak Suhodo itu siapa? Kawan kita di desa. Ya tetangga kita. Bapak tengoklah ke kantor polisi. Ya, saya besok lagi. Tiba-tiba ditahan. Tiba-tiba lah, saya langsung suruh masuk ke Hidup dulu. bidung dulu. penyidikan. Ya, hidup di pidana umum. Istilahnya itu maksudnya. diketik-ketik Ruang di hidup. BAP gitu Ya, Pak. di BAP. Yang intinya saya bersekongkol sama Pak Sumarto bahwa saya melakukan pencurian dengan tujuan ke situ. Saya tahu Bapak, saya tahu saya Pak, kalau di BAP itu setelah selesai kan di print. Setelah di print dicetak, kemudian disuruh baca dong sama yang diperiksa. Bapak disuruh baca. Suruh baca. Tapi Bapak setuju nggak dengan apa yang Sewaktu itu kita tetap menolak. menolak, bukan Menolak. gitu. Saya tolak, Nggak mau tanda tangan. nggak mau tanda tangan. Ya. Cuman ya sewaktu itu terus gini. Karena Pak Suhodo sudah mengakui ya istilahnya bahwa kawannya Pak Sumarto. Betul, di desa kita mau istilahnya sama-sama satu desa, kita tidak boleh ya, komunikasi atau berkawan. Taruhlah Pak Marto dituduh kan mencuri sawit, karet di kebunnya sendiri itu Pak. Bapak alasan ditangkap gara-gara ngebusuk apa? Kenapa ditangkap apa tuduhan ke Bapak? Karena tujuan kita ke saya, karena kawannya Pak Oh, Sumarto. ditahan gara-gara kawan. Ya teman, Pak Sumarto bilang teman. gitu. Temannya Pak Marto. Ada Jadi juga, dianggapnya Nah, kita ini yang bersekongkol Oh, dengan alasan karena kita mengurus Besok sedang pun mengurus lahan ini. saya dengan Pak Odo orang dua. ini Pak Riki Ya, pernah ditahan juga Pak ya? pernah. Oke, kembali dulu nih ke Pak Marto. Lanjut Pak Marto. 6 minggu waktu itu. Di sel. Sel. Ya, di sel kepolisian. Di Polres lah. Nah. Polres. Polres. Nah, gitu udah 6 minggu itu langsung masuk sidang. Sidang. Nah, itu sidang kita itu- sudah dipindah ke Tanjung Raja. Iya. Kita Saya lapas. Sudah di lapas. lapas. Bukan di lapas. Iya, di lapas di Tanjung Raja. diponis berapa lama Bapak itu? Nah, setelah itu Diponis. sidang. 5 bulan. Coba kita tengok surat halaman 56. Nah, lanjut Pak. Selama ditahan di Tanjung Raja. Tanjung Raja. Lapas. diponis di kota-kata hakim berapa lama Bapak? Sudah 5 bulan waktu 5 itu. bulan, ya. 5 bulan langsung 5 bulan itu udah ikut jadi mata banding. Ya. Tuh. Mata banding malah nambah jadi 6 bulan waktu itu. dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Kayu aku. malah nambah. Udah nambah langsung aku tanya, "Loh, nambah?" Ini ada surat perintah penahanan ya. Iya. Terus Udah berapa kali ditahan aku dipanggil polisi itu. Jadi aku ya bingung. ketika itu Bingungnya- Bapak usianya berapa tuh? Usianya udah 70-an lebih. Lama. Sampai sekarang udah 78 sekarang usianya. Iya. Dan saya menyaksikan Iya Pak. masalah lahan Pak Marto itu perbatasan dengan saya. Cuman bedanya lahan saya itu kan karetnya daun 5. Iya. Kalau punya Pak Marto saya kurang paham karena saya juga jarang ladang. Itu persis sangat berdampingan, berbatasan gini. Kayak pasang keramik kayak gini loh. Itu persis berdampingan. Punya saya 2 hektar tapi punya saya aman. Kenapa? Nggak tahu. Sampai sekarang nggak diminta SPH Enggak. Pak? Saya sudah sertifikat. Cuma Punya Pak punya Marto nggak tahu aku surat itu. yang Lah surat-surat Pak Marto itu
dia kan tanahnya dapat beli dari orang pribumi. Jadi surat-suratnya ya masih surat apa namanya? Pancong. Surat pancong, bukan Orang setempat. Iya, surat kuno lah istilah apa Kita sebut jangan sebut pribumi, gitu orang lah. setempat. Iya. Orang asli setempat. Bukan aslinya kan tanah-tanah orang Gerunggang lah, dia dapat beli gitu. Oh. Aku mau beli soalnya ikut wilayah G2. G2 Tanah itu itu jelas, wilayah. G2 itu adalah Bumi Makmur. kode Iya. ada Iya, G1, iya, G2, iya, G3 benar. itu golong-golong bank Desa. migrasi ya. Iya, Ada iya. C ada gitu ya. Baik-baik. Pak Marto, Bapak itu waktu itu kan sedang di kebun nih. Ya. Ada di lahan. Iya. Nah, sedang apa waktu itu? Apa sedang bersih-bersih lahan atau memang sedang Memang buka. Waktu ditangkap itu aku sedang nyadap. sedang nyadap? Iya. Bukan pertama itulah. Bukan. Nyadap pertama. Belum kering dong itu masih Nih, netes baru aja. aja netes. Tahu aja netes. Masih netes-netes kan? Iya. Baru netes. Berapa pohon udah Bapak sadap waktu itu kira-kira? Turun. Ya, soalnya banyak teman waktu itu. Oh, Yang ini bantu sebuah aku kan juga. tujuh orang ya. Oke. Ya, Radong wong gue Oke, di kebun Pak Marto itu berapa kira-kira ukurannya kira-kira? Ukuran karetnya. Lahannya, Ya. lahannya. Lahan keseluruhan 7 hektar lebih. Di lahan itu yang kita tuju. Tapi yang ditanami karet Sekitar Sekitar 4. 4 hektar. sekitar 4 hektar. Sekitar lah ya. Berapa batang tuh? Rapat dia Ya. tanamannya, Pak. Oh. Bata namanya. Rapat ada Rapat yang ya. dan jaraknya Nah, rapat. 3 meter, 4 meter waktu Oh, itu. berarti itu Bapak baru nyadap ke pohon keberapa itu? Buat ketika datang. Dapat berapa batang? Oh, berapa batang? Aku baru 5 batang paling. 5 batang. Belum manen dong kan? Ya, Belum manen toh? Belum. Nah, tiba-tiba sudah ada tuh barang buktinya itu yang sudah Iya, waktu dipanen. ditangkap. Dalam sekitar setengah. iya itu sekitar setengah. Ajaib juga ya. Itu sebagai BB itu menurut saya tuh benar-benar tidak Masuk akal. Masaka. Tidak masuk waras. lah, tidak masuk nang batuk caranya wong Jawa Tidak gitu. masuk. Maka tadi saya bilang kan, Goblokan aja nggak usah masuk nang batuk ngono. kan tadi saya berpantun memasak semangkuk beras, cabai itu rasanya pedas. Ayo ada budi ada balas, yuk kita berpikir waras. Ini nggak waras kayaknya ya. Nggak berpikir soalnya. Gitu. Nah, ini tadi Ah. Pak, saya terjemahkan bahasanya yang sedikit tadi. Bapak ini hebat juga. Ya, ketika Bapak ini Bahasa. dari Pak hutan, Johari Bapak juga yang terjemahin. ya, Bahasa Jawa, juga bisa. Bapak ini sebenarnya sopo. Wong kemering. Murah komering nih. Komering asli itu, Nah, Pak. ketika Bapak ini dibawa dari lahan, kan sebelum dibawa ke kepolisian ada kantor khusus untuk perkebunan tersebut, Oh, yang yang disebut dengan plasmen, plasmen itu milik perusahaan milik perusahaan agro. agro. Nah, ketika itu Bapak ini kan bertanya di dalam hati, kan Pak Marto ini yang dia bicarakan bahasa Jawa tadi. Oh, ada cerita. Saya bertanya dalam hati saya, begitu. Enggak, kan tadi beliau ini kan sempat berbahasa Jawa. Ya, Nah, dalam arti bahasa Jawa dia tadi, dia itu bertanya dalam hati. iya betul. Kok polisi bisa tahu saya ada di sini? Gitu kan? Nah, setelah itu dia itu berpikir untuk menuju manajernya. Sebab yang pertama kali bermasalah dengan beliau ini kan manajernya. Iya. Nah, makanya setelah dia sampai di kantor tersebut, sampai dia dibawa ke Polres, manajernya kan tidak mau menemui dia. Menghilang berarti Menghilang. lah. Manajernya itu yang namanya Eko Jati. Eko Jati. Insinyur Eko Jati. Ya. Insinyur Namanya. Eko Jati. Makanya kesimpulan Bapak ini yang menjebloskan dia ke penjara atau yang menyuruh Yang melaporkan. dia ini ya Pak Eko Jati. Itu kesimpulan beliau. Kan Nah, begitu ceritanya. Itu, nah, tolong Bapak yang jawab. Ketika itu tanahnya Pak Marto itu sudah diklaim belum oleh perusahaan Wemusi Agro Indah? Waktu zaman disadap itu. Waktu sadap itu Sudah. udah diklaim. Sudah. Minta. Ya makanya dari itu sejarahnya berbatasan dengan saya tapi punya saya aman dia lah. Intinya gini menurut saya ya. Pak Marto itu nyadap itu sudah tahu nyadap apa tadi ya? Ya. Nyadap itu sudah tanah itu sudah diminta sama perusahaan. Intinya gitulah.
Tapi Pak Marto bahasanya ya bahasa orang PT-nya itu nyolong. Nyolong. Gitu. Ya, Padahal yang mandiri. nyolong tanaman sendiri gitu loh. Oh iya, SPH udah diberikan, udah diserahkan DPD atau belum? Udah diminta sama Gopar. Sebelumnya, sebelum ditangkap itu SPH sudah dibawa Iya. ke polisi. Oh, Gitu. itu runut Ya. pikirannya. Itu Mereka kurang lebihnya udah ya. pegang SPH, baru nyalain orang. Ah, gitu. Sedangkan itu lahan itu bapak yang tanam, Yang pohon buka. rambutnya itu kan bapak yang rawat, Ya, ya, bapak jelas. yang buka, juga Saya bapak saksinya paling bapak tua. bapak lain juga membuka hutan rimba kan. Ya, betul. Itu kan bukan ilalang tanah kosong aja seperti itu kan, perbukitan biasa itu kan bukan perbukitan Pak ya. Bukan. Bukan. Ada. Tata hutan. Daftar. Namanya kan kayak gini, namanya pematang ya. Kayak gini loh. Jadi mohon maaf ya Pak ya, kalau sebenarnya tanaman Pak Sumarto itu bukannya cuman tanaman rembung doang. Tanaman jeruk, tanaman pete, jengkol, tanaman pete, itu semuanya Pisang. dihilangkan. Tanaman pisang itu Pak. Yang masih cuman tanaman Karet. rembung itu saja. Yang disisakan ya Yang cuma karet. disisakan. Oleh Oh, bapak ini tanam juga pohon-pohon Pak yang Iya, lain. orang tani lah. Oh, bertani ya. Ada pete, ada Ada jengkol. petai, ada jengkol, ya, Iya, pisang ada apa, pisang. ya, untuk Pisang. konsumsi kan, Iya, bisa iya. dijual. Untuk kebutuhan Tiba itu tuh kita, dibabat untuk bekal. semuanya, tinggallah hanya Yang disisakan karetnya. Karetnya. Ya PT kan nggak butuh tanaman-tanaman itu kan. Yang dibutuhkan Jadi karet. sewaktu dalam persidangan memang kita bersamaan sama Pak Marto. di sidang bersama tuh. Ya, itu sampai istilahnya 14 kali gila kita di sidang tuh, Pak. Oh, Pak. Jadi sana itu saksinya gonta-ganti Pak. Untuk ganti saksinya. Ya, saksinya. Itu saksi terakhir yaitu saksi dari istilahnya insinyur Bertong. Betong. Ya, Betul. Sekayu. 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 Untuk tanaman Mubah itu mubah. kan ibaratnya di situ kan ada istilahnya persemaian Betong itu nama orang apa? persemaian Nama lambung. daerah. Nama oh, ada orang dari Betong. Ya, Betong insinyur itu insinyur jabat Insinyur. dia gelarnya insinyur. Ya. Nama orangnya siapa? Sudah Lupa. lupa, nggak ingat Lupa. lagi. Nggak ingat. Itu antara Betong dengan kampung Bapak itu berapa jauh? Wah, ya Wow. jauh, Pak. Orang Sumatera Selatan juga. Ya. Oh, Betul Betong. itu Cuman lewat Pak, Betung itu mungkin kenapa diturunkan itu mungkin karena dia itu insinyur Betung itu kan ahli dalam bidang karet. Betul, daerah situ tuh termasuk daerah sumber karet ya. Iya, iya. Sumbawa. Sudah Sumbawa termasuk daerah apa namanya akulasi apa ya? Ya. Iya. Pembibitan. Pembibitan lah ya. Itu Pak. Ah, iya. Nah itu terakhir makanya Pak itu istilahnya dia itu mengatakan pohon yang disadap oleh Pak Marto itu sejenis tanaman perusahaan. Iya. Cuman itu ditanya sama Pak Hakim jenis apa itu? Jenisnya nggak tahu. Pokoknya cuman sejenis tanaman perusahaan. Kata si orang Betong itu. Ya. Oh, asalnya Itu terus setelah itu kita ditanya itu apa iya Pak Odo? Memang itu termasuk setekan punya Pak Marto. Saya bilang gitu. Jadi persidangan rekayasa. Ya. Saksi-saksi Terus juga itu nggak ada. pun istilahnya ditanya terusan insinyur itu dengan jarak tanam gimana? Dia nggak tahu loh. Kok kamu bisa mengatakan istilahnya tanaman itu kok tanaman Jenis. jenis sejenis? Berarti kamu mau lekat ya? Itu kan sama Pak Anu itu, Hakimnya. Pak Hakimnya yang mulia itu. Saksinya Tiga. tidak dapat menceritakan persis apa saja jenis tanaman. Dia tidak mengerti lokasi kejadian, Iya, ya kan? TKP lah. TKP tidak tahu. Tapi putusannya kenapa Pak Marto dipersalahkan, vonis 3 bulan, Bapak 3 bulan juga. Ya sama 5 Sama, bulan. 5 bulan. Nah, setelah Nah, itu itu kalau ada Pak, putusan nanti kita cari nih putusan jika ada ya. Tahun berapa Itu Pak diputus dah? 2013, 2014. 2014. Jadi Karena 2013 kira-kira bulan Ditangkap. September itu baru ditangkap. masuk ya Ditangkap. karena tanggal ini 26 itu masuk. Masuk 26. Saya 29 masuk. Mungkin September. bulannya bulan tua mungkin kan gitu. September. Bulan 11. 11. Ya bulan November, tua Pak. maksudnya. Tanggal 26 November. Nah, ini yang ditangkap. Ya November kan bulan tua. 2013. bukan Oke, bulan berarti muda. akhir
akhir tahun 2013. 13 divonis beberapa bulan kemudian. Iya, Kapan? tahun 2014 ponis. 2014 ponisnya. Awal bulan, pertengahan, akhir tahun. Maret kalau nggak keliru. Bulan 3. Ya, kan udah cepat. Jadi kita itu divonis itu Pak, istilahnya tinggal 1 minggu. Dan itu memvonis itu pun Pak, saya langsung gedok Pak. Karena apa? Tinggal 1 minggu apa? 1 minggu kurungan. Oh, Kenapa? Yang jelas itu saya tetap membantah. Punya Punya pembela hukum nggak waktu itu? Pengacara. Pak. Nggak ada. Nggak ada. Disediakan oleh kepolisian? Tidak ada pendampingan. Tidak ada pendampingan hukum. Tidak Mestinya ada. kepolisian itu menunjuk namanya itu LBH. pro bono. Yo. Iya. Ada hak, pengacara yang pengacara tersangka negara LBH-nya dalam yang dalam disediakan hukum. oleh Kepolisian. pengadilan itu kan Ya, untuk membela tidak. pengacara didampingi oleh Contoh. pengacara. Alhamdulillah itu tidak, dan itu pun kita itu sampai di sidang 14 kali, berarti saya itu sampai membatas sama Yang Mulia itu, apa saya itu termasuk teroris Pak. Sedangkan saya enggak Itu di ruang pengadilan bilang begitu. Iya. Dan saya pun enggak melakukan apa-apa. Dan saya pun setiap istilahnya sidang itu cuman berguru terus sama Yang Mulia Pak Hakim itu. Karena apa? Saya kan nggak bisa susah Pak. Karena apa Pak? Kalau ingat apa yang untuk BB sama istilahnya ini yang untuk kita itu sudah ketawa. Karena apa? Nggak masuk akal. Iya. Itu loh Pak. Makanya saya selalu diajak, nah Pak Udo itu lainnya itu kalau di sidang itu pada susah. Kok Pak Udo enggak? Yang Mulia, saya itu bingung. Ngapa saya enggak ketawa? Jelas sebagai saksi itu enggak ada yang benar. Karena apa Pak? Sebagai saksi itu Pak, membilangkan, ditanya sama Yang Mulia itu, mana yang Pak Odo namanya Pak Odo? Nunjuk Pak Marto. Lah saya kan ketawa. Apa ya? Itu tuh memang benar-benar terjadi Pak. Itu kok dipakai gitu loh Pak. Nah terus setelah itu Pak, kita divonis gitu, didok, saya gebrak meja, banding, saya gitu. Ingat nggak siapa sih majelis hakim waktu itu nama-namanya? Satu kan ada 3. Ingat nggak 1 diantaranya, 2 diantaranya, atau 3-3-nya? Yang Hakim. Hakimnya. Pak Hakimnya, Hakim atau jaksa nggak Pak Hakim Silaban, kalau enggak ini. Silaban kan marga ya. Marga. Ya itu pokoknya itu namanya di sana. Tapi orang semua nama Pak- Marga Pak Silaban. kok. Batak. Marga Silaban mikir, saya nggak jadi hakim. Nggak apa-apa, lanjut. Itu Namanya orang kampung loh. Silaban. Ke situ itu Pak, dia setelah itu gedok itu Pak, dia itu buka baju. Siapa tuh? Hakim sama jaksa minta maaf nih. Buka baju, buka baju jirahnya itu. Iya, baju dinasnya lah ya. Baju toganya. Baju. Karena kita keluar sama Pak Marto istilahnya anu itu, Kehormatannya. terus dia minta maaf. Begitu udah selesai sidang, diketok bersalah, buka baju. Iya. Baju Minta jubahnya maaf. Minta maaf orang nggak salah dilanjutkan, bilangnya gitu. Akhirnya. Terserah. Ya, kalau Banding keputusan. dari pengadilan tinggi Palembang. Ya, itu langsung ada keputusan loh. Kita belum di sidang kok sudah ada keputusan. Nah ini maksudnya gimana kan kayak gitu. Nah, berhubung Pak Sumarto itu sudah pening terus-terusan, kita nggak melanjutkan. Iya. Ini bisa naik lagi dari sini 5, nanti banding lagi bisa 6, banding lagi 1 tahun. Nah, ini takutnya kan ke situ itu. Cuman kalau saya kan prinsip saya itu kalau bisa ya tetap mau saya lanjutkan. Karena apa? Kita itu benar. Karena apa? Kita sama sekali nggak melakukan apa-apa. Seperti saya sama Om Rik itu, kita itu cuma melerai. Cuma Jadi besuk lu. nggak tahu apa-apa. tapi ketika Bapak dapat kabar Pak Marto ditangkap, Bapak datang. Iya, Ya sama kan? saya. Memberikan dengan Pak Iya, Riki, dengan saya. Ke memberikan Polres. dukungan moral lah. Kenapa Iya. ini gitu? Nah, coba cerita Pak Riki gimana tuh? Jadi setelah hari ini penangkapan, besok pagi kami ngejar sana. Ngejar ke Polres sana. Bapak ke Polres, Polres kedua. jenguk organi 2. Iya. Enggak, Enggak, juga ini, orang saya di tua, Kota orang Ado. berapa? Oh, Saya iya. sana. Sama Bapak kawan. ditangkapnya di Polres juga ya? Di Polres, Oh, iya. dia lagi pasti ngomong. Waktu hari pertama itu aman Pak. Saya kan nitipin Pak Marto kalau memang benar beliau ditahan. Saya titipin sama yang
kawan-kawan yang ditahan itu nitip lah, ini orang tua saya, jangan diapa-apain, kan? Ketika ditahan di sel Polres itu kan, di sel Polres. Nah kami langsung ke ngadap kan, istilahnya mau menemuin Kapolres tapi nggak ketemu. Ya. Ya, nah besoknya kami datang lagi ke sana. Ya. Hari kedua, Ya. berarti kedua malamnya. Nah ini malah ditangkap orang bertiga itu. Siapa yang ditangkap? Pak Suhodo. Pak Suhodo. Waktu mau nanya masalah, kan dikasih surat apa? Penahanan. Bukan surat penahanan, ini pengajuan pembebasan. Oh, iya. Kita kan mau ngajuin surat pembebasan, taruhlah penangguhan penahanan Pak, Ya. yang mau kita urus. Malah ini yang ditangkap. Ya. Saya yang protes. Ya. Ini Pak, loh ini kok istilahnya Polres ini kok seperti ini semena-mena, tapi harusnya kan penangkapan ini adalah surat penangkapannya, harus izin juga sama istilahnya Pemerintahan desa, keluarga. Enggak lantas begini aja Pak, malah saya pojok-pojok kawannya. Lah kami ini di sana satu desa, berarti kan keluarga. Nah inilah dituduh sekongkol dengan Pak Marto. Persekongkolan istilahnya. Persekongkolan, pencurian, Getah. rencana pencurian gitu. Tapi kena ini nggak masuk akal. Datanglah kawan kita yang di Polres, bagus lah. Kami diambil, Om Riki keluar dulu sebentar. Masalahnya kalau emosi di sini, sampai yang rugi. Memang saya emosi waktu itu. Akhirnya keluar, saya cuma diumpetin aja. Takut Pak, masalahnya ada bocoran bahwa sampean juga mau ditangkap. Tapi memang salah saya apa? Ya kamu kan temenan katanya sama Marto. Lah, memangnya salah. Berarti kalau satu desa temen sama Marto, ya satu desa aja kurung. Akhirnya saya malam-malam tuh diantar pulang. Siapa yang antar? Malah Kawan kawan polisi. kawan dari ada polisi, ya mungkin polisi baik lah. Kita Kawan. berkawan. Berkawan sama polisi, diantar sama polisi kayak Diantar itu. sama polisi. Tapi dia bukan orang reskrim. Bukan. Polisi Dia lain. orang di luar dari itu. Pak Agus Hari ya. Dia orang polsek ini apa? Orang Masa polpos kita. lah. Ya, polsek, polisi. Ya, di Polres. Itu jadi sewaktu kita istilahnya itu diproses di pengadilan, Pak. Saksi-saksi itu memang 14 kali. Di antaranya adalah saksi yang menangkap Pak Sumarto itu adalah seorang polisi. Jadi sewaktu jadi saksi itu, Pak, Iya. membawa senpi masuk di pengadilan. Oh, di pengadilan bawa senpi. Ya. Oh. Nah, itu terus ketahuan sama yang mulia itu sama Pak Hakim. Kenapa Bapak membawa senpi? Kamu seorang penegak hukum. Nggak boleh itu kalau polisi kok. Dalam ruang Sebagai sidang saksi, tidak Pak. boleh. Pak Riki itu pernah ditahan juga. Iya. Saya ditahan tahun 2019 akhir. Kok 2000 tadi kan 2013 kejadiannya. Iya, permasalahannya waktu ditangkap itu posisi di Jakarta. 2019. 2019 akhir 2019 Bapak waktu itu di sedang ngurus ini masalah ini Pak. waktu ditangkap sedang di mana Bapak? Dan kerja Pak di Jakarta. Oh, dia kerja. Nah, yang kerja datang dengan alasan karena saya tadinya nggak kenal, dia mengatasnamakan katanya Kapolsek dari Mesuji Raya, Bapak Ilham. Kamu ini DPO di 2013. 13. Padahal dari selama 2014, 15, 16, 17 posisi saya di sana. Di kampung. Ya di sana di G2 sana. Di Kalau mau G2, nangkap kenapa nggak di sana? di Gitu. desa. Nah, ke Polres sana juga sering. Kita ngantar-ngantar orang bikin sih kalau memang DPO Pak. Ya kan jadi nggak masuk akalnya di situ lah. DPO apa? Karena di sini terlibat sekongkolan pencurian gitar karet. Di tahun 2013 tanggal 26 bulan 11. Kita pikir lah, kok bisa? Kan saya juga besok ke sana. Iya. Kalau dibilang DPO sekarang kenapa dulu aja sekalian? Iya. Katanya jangan banyak bacot katanya. Udah katanya kamu ikut aja. Kamu harus provokatif katanya kan. Harus proaktif. Jadi borgol yang satu di ke tangan, yang satu lagi di tangan nyangkut di ini mobil. Jadi tangan gini gantung Pak. Di mobil itu dari Jakarta sampai Agung. Tidak manusiawi ya Pak ya itu ya. Kita mau sholat mau apa aja nggak bisa. Nggak boleh sholat. Nggak boleh.
Bapak katanya ditahan di Kayu Agung, di lapas Kayu Agung, dibebaskan di lapas Bogor. Iya, karena Gimana penjamin itu? keluarga statusnya di Bogor, Pak. Siapa itu yang pengacara tadi? Adik? Bukan, Ah, kakak kandung. kakak kandung. Termasuk yang tahu, yang tran pertama juga. Tren pertama. Nah, cuma dia udah pindah di status di Bogor. Tinggal ke Bogor Karena kembali. kecewa di sana ya, lahan tuh nggak ada juga, bertahan hidup di sana pun nggak mungkin. Nggak mungkin. Apa hubungan keluarga Bapak dengan Kakak kandung. kakak kandung? Bapak punya kakak, dijamin oleh kakak itu. Iya, kakak kandung. Dilepas di Bapas Bogor. Bapak dari kan itu sedang Covid 2000 berapa? Iya. Dilepas 2021. 2001 dilepas. 2021 lepas hari raya. Hari raya. Nah, baru hari raya itu. Hari raya 2021 ya, habis Idul Fitri. Bulan Bapak 4. berangkat dong dari Kayu Iya. Agung ke Bogor. Bogor. Kan sedang lockdown waktu itu tuh. Iya, kita terabas, Pak. Kalau bisa aja, mungkin kalau nggak terlambat di sini bisa berenang, mungkin saya berenang di laut, Pak. Bapak bawa surat ini, surat Pembebasan jalan. yang biru itu. Cuma bawa surat Surat selembar itulah, karena barang-barang yang sitaan itu kan nggak dibalikin. HP nggak dibalikin? Nggak, Sampai KTP, sekarang? HP sampai sekarang nggak ada. Itu kan ada melakukan kunjungan-kunjungan ke kantor-kantor pemerintah, ada rapat, kemana-mana aja tuh Pak. Yang jelas waktu permasalahan saya itu, yang jelas waktu itu yang saya ingat, termasuk bahasanya apa tuh waktu di Ombudsman itu sidang apa ya? Audiensi. Sidang. Audiensi Dipanggil Ombudsman. di Ombudsman yang didatangi dari pihak Pemda dan Kanwil. Jumlah orang ya berapa? 16? Ya, 16 orang, kami 7 orang. Ya itu bahasa dari pihak Pemda itu nggak ada istilah sedikit pun, istilahnya membela masyarakat. Ya akhirnya waktu itu berhubung Pak Hodo tuh istilah orang adu jago tuh dipecot terus lah, dipantau terus ya, sampai nggak bisa apa-apa lah Pak Hodo. Timbullah saya punya pikiran marah lah, anggaplah gitu. Di lah. pertemuan Ombudsman itu di Jakarta Iya. itu. Ini ada surat atas nama Pak Suhodo sebagai perwakilan ya, Iya, Pak iya, Suhodo iya. terlampir. Betul. Di poin keempat, permintaan Saudara Suhodo dan kawan-kawan terkait surat keputusan Bupati nomor 3436 Cap 1/2006 tentang penempatan dan penegasan batas wilayah desa Bumi Makmur Kecamatan Musiraya. Ogan Komering Hilir tanggal 26 Desember 2006 dapat disampaikan oleh pemerintah Kecamatan Musi. Jadi membahas masalah itu ya. Nah, itu ini ada bukti-buktinya dan juga ada daftar hadirnya nih. Pada minggu lalu dari Ombudsman. Ibu Cut, siapa dari Ombudsman? Pak M. Taufik dari Ditjen Perkebunan ya, kasih segala macam. Pak Suhada, wakil masyarakat. Pak Tohirianto dari Kadis Trans Oki. Nah ini ada maksud saya yang bilangnya ada semuanya yang hadir, ya kan? Ada kehadiran itu ya. Daftar hadir keseluruhan ada. Ada semuanya. Semua ini kan yang kita omongkan dapat dipertanggungjawabkan ya. Iya, saya berbicara lahir batin, Lahir tuntutan batin. dunia akhirat ya. Dunia akhirat. Tidak rekayasa ya. Kita bertanggung- Semua saya ceritakan tidak rekayasa. Tidak fitnah. Saya AABP gitu. Tidak berfitnah-fitnah ya. Iya enggak. Bedanya, yang Pak Suhodo nanti dibantu sama teman-teman. Kemana saja telah bersurat, mendatangi, rapat dengan siapa saja, coba diceritakan. Nah, waktu itu kita terus istilahnya ke Ombudsman minta perlindungan dan minta tolong dengan Ombudsman. Yang intinya bahwa masyarakat kita untuk supaya tanah wilayah desa Bumi Makmur yang dikuasai atau diserobot oleh perusahaan harus dikembalikan ke masyarakat atau warga itulah. transmigrasi. Nah setelah itu Ombudsman kita istilahnya selalu berkomunikasi kita supaya membuat surat kuasa. Setelah itu kita menguasakan ke Ombudsman. Ya. Setelah kita menguasakan ke Ombudsman, kita ditindaklanjuti oleh Ombudsman. Jadi Pak Eko sama Pak Petrus itu juga sempat istilahnya datang di
Pemda Kayu Agung. Iya. Itu Pak Ekonya. Kapan tuh Pak? Aduh, kalau masalah Kira-kira tahun berapa gitu? Pilpres minus itu kira-kira tahun 2016 2000. 16 lah sekitarnya. Saya terpenjara ya? Ya belum. Belum 12. Kalau enggak 11. Ya ini kita karena istilahnya mungkin di situ juga ada. Sampai istilahnya Pak Ekonya itu turun 2 kali. Sewaktu itu kita pun sampai terkejut bahwa Pak Eko itu bisa sampai ke desa kita itu sampai 2 kali. Dan itu terus paginya itu mengadakan istilahnya pertemuan di kabupaten. Nah, sewaktu itu Apa yang dibicarakan di situ? yang dibicarakan adalah tuntutan masyarakat Desa Bumi Makmur terhadap PT Waimusi Agung. Ya, ternyata pihak perusahaan itu sudah disurati, sudah dianu dan didatangi dari Ombudsman bahwa di situ mau dipertemukan di Pemda. Ternyata Ombudsman-nya datang dan perwakilan istilahnya dari kabupaten datang, cuman perwakilan dari perusahaan sama sekali tidak datang. Tidak datang. Berapa kali ada panggilan pertemuan tidak datang? Jadi itu pun Pak Bupati atau wakilnya Bupati pun nggak datang, yang datang cuman dari pihak kepolisian. Ya. Dan itu pun ternyata sampai 3 kali kita difasilitasi, ternyata perusahaan itu nggak pernah datang sama sekali. Ya. Sedangkan Pak, itu tidak masuk akal. Karena apa? Yang jelas kan perusahaan itu kan tetap di bawah naungan pemerintah Pemda. Ya. Cuman kenapa tidak datang sampai 3 kali kok enggak ada kesimpulan atau keputusan? Perusahaannya membangkang nih, nggak pernah datang undangan dari Pemda. Oh, Itulah iya, iya. sangat membangkang. Sedangkan kalau masyarakat itu enggak panggilan 2 kali enggak datang aja sudah kena vonis. Oh. Tapi ini kenapa Pak? Sampai 3 kali. Berarti perusahaannya itu berani membantah panggilan daripada pemerintah. Nah, terus waktu itu terus dilanjutkan lagi. Iya. Istilahnya pihak dari Ombudsman itu mengadakan mediasi di kantor Ombudsman Rasuna Said, memanggil istilahnya dari pihak perusahaan, kambilnya atau Pemdanya itu pertemuan sama kita. Itu macam yang diceritakan. Terus dari laporan Ombudsman itu kesimpulannya apa dari hubungan? Ini makanya Pak, ini kita teruskan, kita lanjutkan. Setelah itu Pak, itu Ombudsman dilanjutkan oleh yang namanya Bu Dedek sama Pak Dominikus itu Dominikus karena Dalu. ya itu karena Pak Dominikus Dalu. Anu sudah ganti kayaknya kan. Oh, iya. Tuh terus kita pertemuan di situ dari Pemda dan Kanwil itu orang 16, terus dari Ombudsman itu orang 2, terus kita termasuknya orang 7. Kesimpulan Ombudsman apa? Itu ada surat keputusannya Ombudsman kan? Nah itu ada kesimpulannya karena Ada suratnya itu ya? Ada suratnya. Saya itu diminta yang jelas itu istilahnya draft. Iya, iya. Ada suratnya di sini, cuma saya susah nyari-nyarinya. Draftnya itu yang jelas itu istilahnya yang diminta. Jadi setahu kita itu adalah SK Gubernur ternyata. SK Gubernur tentang SK transmigrasi nomor sekian sekian ya itu kan. Nah itu karena kita sudah saling membantah, saya kalahnya 1 Pak. apa itu? Itu saya tidak bisa mengunjukkan istilahnya foto sewaktu kita itu datang transmigrasi. Tahun 86 itu tidak punya foto dokumentasi. Tidak Di situ itulah Pak. Oh, kan ada surat SK Gubernur. Iya, itulah Pak. Makanya kita itu Alasannya dari sudah pihak orang Ombudsman. bodoh, Dibodohi. dibodohi Minta lagi. surat, mana ada foto waktu itu susah ya? Ya kita Susah saking, kameranya kita dapat. saking nekatnya kita jawab Pak. Bu, dulu itu orang transmigrasi itu nggak ada yang bawa foto atau anu itu. Emang era sekarang ada Itu kamera foto. nggak ada Bu. Zaman dulu bawanya cuma cangkul sama parang.
Pak jawab itu Pak, memangnya Pak. Mengada-ngada Kak, mengada-ngada itu. Memang itulah Pak kita kalahnya cuma di situ itu Pak. Nah terus dulur-dulur ini. Jadi foto lebih penting, foto dokumentasi lebih penting daripada surat keputusan gubernur tahun 299 itu. Yang ujungnya tadi itu. Ujungnya tadi terus saya ngelanjutkan karena sama saya itu. ini di sini ada kawan-kawan kita. Semoga kawan kita juga menyimpulkan. Terus saya minta Pak Margi sama Mas Bambang supaya ikut mengeluarkan solusi. Nah itu terus ini. Waktu itu hasil daripada ombudsman itu membela warga atau apa keputusan tidak berpihak pada warga? Sama sekali Tidak condong ke tidak ada kecenderungan ke pihak manapun. Bahkan dalam perasaan kami, kami merasa terdolimi di situ. Ya seakan-akan dari pihak ombudsman ini mengikut dari pihak ke pemerintah, Pemda daerah. Iya. Nah di situ. Karena tidak bisa mengambil keputusan. Makanya dari situlah ini Pak ya. Saya itu tadi kan cuma mendengar. Ya. Ya masalah saudara-saudara kami mana yang boleh dikatakan ditindas, dipenjara, dianiaya, bahkan banyak sekali yang terjadi. Nah dengan adanya itulah Pak, saya itu sebenarnya nggak mau berkecimpung. Tapi karena melihat saudara-saudara saya sebagai putra daerah sangat merasa terkang. Seandainya saya mampu melawan akan saya lawan. Tapi karena kami sebagai anak bangsa minta keadilan kepada negara ini agar kami itu diberi keadilan. Harapan kami. Inilah kenyataannya di bawah dan di atas jauh beda Pak. Sedangkan warga kami orang kecil yang ada disiksa, ada yang ditekan, bahkan ditakut-takut dengan senjata api. Karena kami ingin minta keadilan seakan-akan pemerintah di bawah itu jauh diletak di bawah perusahaan. Ini Pak, ini saya menyaksikan pada saat itu. Ketika itu Bapak Bupati dan stafnya itu memberikan fasilitas terhadap kami. Nah, dari pihak perusahaan itu bukan cuma dari pihak perusahaan agro Pak, jadi hadirkan di situ. Oh ada perusahaan lain juga? Ada perusahaan lain itu yang bermasalah dengan masyarakat. Itu kalau tidak salah perusahaan Tania Selatan induknya itu. Dengan masyarakat Sungai Sodong. Tapi alhamdulillah dari perusahaan tersebut karena punya itikat baik dengan masyarakat, mereka hadir. Di mediasi di situ. Karena dari pihak masyarakat juga sadar kalau memang masyarakat kami juga orang, walaupun kami orang pribumi sadar Pak. Kalau memang kami bersalah, kami juga legowo nyerahkan itu ke perusahaan. Perusahaan juga kami harap kayak gitu, tapi ini tidak bertepuk sebelah tangan Pak. Jadi tidak ada kesimpulan. Hingga sekarang tuh lahan-lahannya sudah hilang ya? Hilang. Sudah dikuasai oleh dikuasai oleh perusahaan, makanya kita surat SPA-nya udah nggak ada lagi juga kan? Tidak ada lagi di warga itu ya. Cuma yang 70 itu yang 9 itu yang selamat. Tapi fotokopi itu ada yang sebagian yang masih legal. Makanya makanya menuntut hak-haknya sekarang dikembalikan. Makanya ini akan saya teruskan Pak ucapan saya ya. Kalau PT-PT yang benar perasaan kami terdaftar ataupun bonafit di situ dia itu seluruh pekerja itu ada jaminan Pak. Ada jaminan kesehatan, pendidikan, penerangan, bahkan segalanya ada. Tapi boleh Bapak masuk ke PT tersebut. Itu sedangkan orang musim kemarau mau minum aja susah. Nah satu. Kedua, PT yang lain-lain di lingkungan kami itu setiap ada masyarakat yang mengingkrap, mereka memberikan hak mereka ingkrap. Tapi selama PT Wayu Musi Agro Indah ini setiap wilayah yang di wilayah mereka itu satu pun tidak ada yang bisa berhasil mengingkrap. Nah jadi itulah harap kami Pak. Dari awal kami melangkah dari generasi saya generasi ke-1 sampai sekarang anak saya ini sudah cucung saya pun sudah berapa, ini belum pernah tersentuh oleh pusat. Jadi harapan kami sebagai masyarakat bawah, kami memohon dengan hormat
tolong kami diakui melalui alun ini, mudah-mudahan Bapak Prabowo sebagai Presiden Negara Republik Indonesia mendengar keluhan kami yang di bawah, Mengembalikan hak-hak. mengembalikan hak kami. Benar itu, Pak. Sesuai dengan janji Pak Prabowo, dia akan melibat semua mafia tanah. Ini harapan kami. Sampai titik darah penghabisan kami tetap berjuang apapun yang terjadi. Yang jadi bingung seluruh masyarakat, kenapa perusahaan kok punya HGU? Yang bikin HGU itu sebetulnya itu siapa sih? Iya. Itu saya sendiri kan nggak ngerti. Ya pemerintah Dari lah. pihak mana? Sedangkan HGU itu numpang. Setahu bahasa kami orang Jawa itu numpang. Numpang di wilayah transmigrasi. Lah kalau pemerintah, masa pemerintah nggak ngerti? Tanah itu sudah ada yang punya. Iya. Itu yang saya bingung, seluruh masyarakat yang ada. Kok bisa-bisanya kalau memang pemerintah, masa pemerintah nggak tahu apa nggak mau tahu? Iya. Jadi seakan-akan Itu yang dibingungkan tuh. Iya, baik. kejadian ini semua itu tidak masuk akal. Bahasa orang Jawanya itu bikin keder karo wong bodoh. Iya, baik. Inilah Pak, jadi harapan kami semoga sangat mengharapkan dengan adanya alun ini Iya. bisa mengembalikan hak-hak kami. Sebab sudah terlalu banyak boleh dikatakan Korban. ormas apapun itu jenisnya, LSN, lembaga swadaya masyarakat itu yang kami minta bantuan belum ada kayaknya. Hasil ya. Jadi harapan Kayak, kami pada alun inilah yang bisa menyampaikan aspirasi masyarakat yang di bawah sama bagaimana tertindasnya kami. Oke, baik. Harapannya apa nih? Supaya ini masalah ini Bapak bisa kembali lahan Bapak itu. Yang jelas Pak, saya itu lewat dari lembaga atau yang mutlak bisa menyelesaikan itu jelas menurut pandangan kami kan pemerintah. Iya. Yang kami tunggu-tunggu sekarang itu pemerintahan Pak Prabowo. Tolong Pak Prabowo. Ini masyarakat Desa Bumi Makmur itu rata-rata orang pada susah. Tolong masalah ini tolong selesaikan Pak. Sesuai dengan ucapan Bapak, saya dengar di TV katanya masyarakat kecil itu masih banyak yang belum merdeka. Saya pun benar-benar merasakan belum merdeka. Pernah saya tanyakan di Ombudsman sama Pak Alam Sasiregar, sifatnya obrolan. Indonesia sudah merdeka benar apa belum ini Pak? Ya, jawaban Pak Alam Sasiregar, katanya Pak, Bapak pertanyaan aneh-aneh, ada apa? Ya, kami masyarakat kecil itu merasa belum merdeka. Lah setelah saya ngomong sudah bertahun-tahun kok nyambung sekarang setelah Pak Prabowo itu menjabat jadi presiden. Itu katanya masyarakat masih ada yang belum merasakan merdeka. Ya nyatanya kemerdekaan itu ada apa enggak sebenarnya bagi orang kecil? Apapun yang kami keluarkan, unek-unek kami semua, kami memiliki data yang konkret. Tidak ada rekayasa. Kami bertanggung jawab kalau kami bersalah. Tangkap kami dan penjarakan kami. Tapi seandainya kami benar, kami minta kepada negara turun Kembalikan hak membela kami dan kembalikan hak kami. Itu harapan kami. Ya. Ada berapa luas desa kira-kira keseluruhan itu? 1.500-an. 1.500 Yang dicopot yang atau diserobot. itu 1.500-an Hektar 13 yang hektar. hilang sekarang ya. Alun Capkes, berpikir waras.